Sure. As you say, I'm in Labuan Bajo. That's in the province of East Nusa Tenggara on the island of Flores. I'll just give our audience a look at where I am in Labuan Bajo. I'm standing in front of a hotel that was heavily damaged by yesterday's earthquake. The guests had to evacuate in the early hours of the morning. As the earthquake struck, we can see cracks. We can see that some of the bricks are now exposed and the... Halo warga sipil sekalian. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nusa Tenggara Timur kemarin mengalami gempa hebat 7,7 magnitudonya ya, 7,7 skala Richter, dan itu sudah memberikan kehancuran dan kerusakan yang luar biasa sekali untuk saudara-saudara kita di NTT. Ada ribuan orang mengungsi dan sampai saat video ini dibuat ada 55 orang yang meninggal dan ratusan orang mengalami luka-luka. Beberapa luka ringan, beberapa luka berat. Dan angka-angka ini kemungkinan besar akan terus bertambah teman-teman. Karena kan ketika bencana itu dibutuhkan sinkronisasi data ya, dan belum semuanya itu terdata gitu. Dan kita harap tidak menjadi lebih buruk lagi, karena menurut informasi yang kita dapat di lapangan juga teman-teman, ada ratusan, benar-benar ratusan gempa susulan setelah gempa 7,7 itu gitu. Dan di video kali ini gue mau ngajak teman-teman untuk berkontribusi, untuk mengulurkan tangan, untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, dan tentu keadaan-keadaan yang gue yakin hampir semua orang di seluruh bumi ini tidak mau alami, ya, keadaan bencana seperti ini. Jadi selamat menyaksikan. Kenapa mereka masuk di dalam? Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Oh, how could I ever compete with her? How could I ever trust you again? Oke, baik teman-teman. Jadi kemarin, pas banget kemarin, sekitar tanggal 15 Agustus pagi, ketika gue bangun tidur, gue kan biasanya buka handphone ya, ngecek ada hal yang urgent atau enggak di WhatsApp. Gue dapat sebuah pesan WA dari salah satu tim Kita Bisa, orang yang udah gue kenal berbulan-bulan sejak di Aceh kemarin, Hibat namanya. Itu udah muncul juga di beberapa postingan sama video gue ya. Nah, tiba-tiba Hibat itu ngabarin ke gue, NTT kena gempa gede gitu, 7,7, dan banyak bangunan hancur dan banyak yang jadi korban. Nah, Hibat itu menyarankan, Bang, gimana kalau kita buka open donasi lagi kayak di Aceh dan lain sebagainya. Terus gue bilang, oke, nggak masalah, Bat, ayo kita lakuin hari ini langsung. Tapi di situ gue punya usul, kalau misalnya open donasi terus atas nama gue gitu, itu kan butuh proses lagi kan, butuh ABCDFG-nya lagi. Terus gue bilang, ada nggak yang sudah steady nih landing page-nya, yang sudah bisa dipakai gitu, yang sudah bisa kita sebar, jadi nggak usah nunggu-nunggu birokrasinya lagi atau sistemnya atau penamaan dan lain sebagainya gitu kan. Dan ternyata udah ada tim yang dari Aceh itu juga, namanya Ekspedisi Kita Bisa gitu ya. Itu mereka udah baru aja jadi landing page-nya udah siap pakai. Dan gue bilang ke Ibat, ya udah kita pakai ini aja gitu, nggak perlu atas nama gue dan lain sebagainya, supaya lebih kolektif juga. Jadi kita push dari pagi itu juga, dan setelah berkoordinasi sedikit ya, kita ambil keputusan, akhirnya landing page itu kita tetapkan dan mulai kita sebar gitu dari 0 rupiah. Waktu itu pertama kali kita posting, dan per satu hari ini sekitar 24 jam lebih dan kurang ya teman-teman, sudah terkumpul lebih dari 2 miliar rupiah. Wow. Jadi galang dana bersama Kita Bisa, bersama teman-teman Ekspedisi Kita Bisa, per video ini dibuat itu sekitar 2,1 ya, atau 2,2 miliar rupiah. Dan ini angka yang luar biasa teman-teman.
Dan 2,2 miliar ini dicapai dalam satu hari tanpa live streaming ya atau tanpa video khusus dan lain sebagainya. Kita gerak aja gitu loh, seharian kita posting, kita update terus informasinya, dan ternyata kepedulian dan rasa tolong-menolong dan gotong royong di Indonesia itu masih sangat besar. Dan ini lebih luar biasa lagi mengingat kondisi perekonomian belakangan ini ya teman-teman. Banyak saudara-saudara kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan bahkan ketika menghadapi situasi seperti ini pun rasa solidaritas masyarakat Indonesia itu masih tinggi. Mereka masih mau menyisakan uang atau menyisihkan uang untuk donasi ini. Yang kita semua tahu, uang bukan perkara yang mudah di waktu sekarang ya teman-teman, dan masih bisa disisihkan untuk saudara-saudara kita membutuhkan. Jadi kredit untuk semua orang yang berkontribusi sekecil apapun itu teman-teman. Ya bantuan yang lain, menyebarkan informasi dan lain sebagainya itu akan sangat bermanfaat sekali. Dan penggalangan dana ini masih terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan yang kita rasa perlu kita develop di Flores, di NTT, di beberapa kabupaten yang terdampak parah ya kayak Manggarai, Manggarai Timur, Maumere, Sika, Pulau Palue, dan beberapa daerah yang lain yang masih kita data gitu. Jadi per donasi itu kita buka, ketika itu udah mulai naik, kita langsung salurkan gitu teman-teman. Jadi udah mulai ada penyaluran dana, pencairan oleh teman-teman NGO yang memang jadi mitra kita bisa gitu ya. Kayak Asa Community, Cakra, Humanity Care, NGO-NGO lain yang mungkin Salam Setara, dan beberapa organisasi yang lain. Dan teman-teman itu udah ada di situ, dan langsung tuh dari uang yang dikumpulin teman-teman, didonasikan teman-teman, langsung diprioritaskan untuk kebutuhan darurat dulu, misalnya makan, selimut, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Dan kita juga di Jakarta berusaha untuk mapping situasinya, kondisinya, ngumpulin informasi. Per hari Minggu ini teman-teman ekspedisi juga udah jalan untuk ngecek jalur-jalur transportasi mana yang kira-kira udah bisa ditempuh atau mana yang terputus. Jadi kita mapping, kita data sehingga distribusi itu bisa dilakukan dengan baik. Dan alasan video ini dibuat juga untuk itu teman-teman, supaya menjangkau lebih banyak orang lagi yang mungkin belum dapat informasinya, yang mungkin belum tahu mau kemana. Ya jadi silakan yang mungkin ada kemampuan atau kemauan untuk berdonasi, silakan klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar, udah gue sediain, dan itu akan terus kita jalani gitu teman-teman. Nah soal penyebab gempanya sendiri, gue bukan ahli meteorologi dan geofisika atau ahli bencana atau ahli hal-hal seperti ini ya teman-teman. Dari informasi yang kita dapat juga itu kan ada tektonik ya, kalau nggak salah namanya busur sesar apa gitu di Flores yang aktif dan akhirnya menyebabkan gempa di Kepulauan Flores gitu. Dan beberapa daerah yang paling terdampak itu ya Manggarai, Manggarai Timur, Pulau Palue itu, terus Kabupaten Sika, Ende, Maumere. Nah di situ banyak korban jiwa gitu. Dan kalau kita runut lagi ya, beberapa waktu belakangan ini memang di seluruh belahan bumi ini, terutama yang dilintasi sama Ring of Fire kalau nggak salah namanya gitu, deretan gunung berapi di bawah laut gitu, itu memang marak terjadi gempa belakangan di Jepang, Kolombia kemarin juga di skala yang hampir sama gitu, 7,7 juga di New Zealand dan di Indonesia. Dan setelah gempa itu terjadi itu masih ada ratusan teman-teman gempa susulan yang harus dirasakan saudara-saudara kita di NTT. Dan di sini gue sekali lagi katakan ke teman-teman semua, saudara-saudara kita di NTT butuh bantuan kita semua gitu. Nah beberapa organisasi juga udah jalan teman-teman, beberapa institusi udah jalan juga, beberapa orang juga udah masuk langsung ke sana, dan semuanya lagi bergerak apa yang bisa kita lakukan di NTT. Dan dari informasi yang gue dapat dari berita juga, pemerintah udah nurunin 27 ton bantuan, terus beberapa ribu personel, kalau nggak salah sekitar 5.000 ya. TNI Polri juga udah di-develop. Itu pernyataan Mensesnek sama Seskap. Jadi di situasi seperti ini kita coba upayakan yang terbaik lah, supaya saudara-saudara kita di NTT itu bisa menerima bantuan secepat dan seefektif mungkin gitu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengecek kloter terakhir penerbangan logistik bantuan yang dikirimkan ke NTT pada Sabtu tengah malam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dikutip dari laman Instagram Sekretariat Kabinet, total 27 ton logistik yang sudah terkirim ke Nusa Tenggara Timur dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari yang sama. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pertama-tama tentunya
kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG. Dan ini butuh kolaborasi dan kerjasama semua pihak, teman-teman. Dan dari tim kita bisa sendiri sekarang juga secara paralel lah itu berusaha untuk jalan supaya bisa nih bantuan itu segera di drop gitu atau disalurkan ke saudara-saudara kita yang misalnya ada di pedalaman atau di situasi di daerah-daerah yang sulit dicapai, dan semuanya itu lagi diupayakan. Ya kita berusaha sebaik mungkin lah. Dan dari apa yang udah kita pelajari selama 2 hari ini, situasinya agak berbeda dengan apa yang terjadi di Pulau Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tantangannya juga berbeda, teman-teman. Dan kita berharap ini cepat ditangani. Kita berharap kebermanfaatan itu cepat dirasakan masyarakat di situ, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan distribusi dengan baik. Dan buat yang nanya kapan gue ke sana, sampai hari ini gue belum bisa memastikan, teman-teman. Gue minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya, tapi dari sini kita tetap terus berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan. Ada satu alasan yang membuat gue sulit untuk langsung ke sana walaupun gue mau banget ya. Seperti yang sempat gue jelaskan sebelumnya, 2024 gitu ya, ibu gue itu remisi kanker nasofaring stadium akhir. Terus dengan circumstances yang terjadi di 2025, kondisi beliau drop dan ternyata sel kankernya kembali gitu, dan penanganannya dibalik dari awal, dari operasi, laser dan kemo, sekarang masuk di fase kemoterapi. Dan mungkin di situasi ini gue belum bisa ninggalin gitu karena banyak banget kebutuhannya, teman-teman. Tapi kalau situasinya udah gue rasa kondusif dan emang bisa, ya gue upayakan untuk ke situ. Tapi terlepas apapun itu, tim kita bisa itu benar-benar, gue adalah saksi hidup betapa luar biasanya mereka, betapa besar juga dedikasi mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial seperti ini. Dan di luar itu pun masih ada aktivis-aktivis sosial yang luar biasa sekali, organisasi-organisasi yang luar biasa sekali, kayak yang gue sebutin tadi, Salam Setara, Asal Humanity, Cakra, dan lain sebagainya. Dan semuanya guyup gitu loh. Berkoordinasi, berkolaborasi, supaya NTT ini cepat pulih gitu. Dan sebagai penutup, sekali lagi gue tekanin teman-teman, ya mungkin mau berkontribusi dengan donasi atau apapun bentuknya, linknya bisa kalian lihat di deskripsi. Itu aja dari gue, semoga konten ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.